Ulasan film minggu ini dibahas tuntas atau tidak setiap minggu. Halo, gue Duha, gue Panji, balik lagi di Jamka. Jadi hari ini kita akan bahas film Azra, sutradaranya Dedi Setiadi, tahun 2013. Produksinya Gatot Brajamusti, pemainnya Gatot Brajamusti dan keluarga. Production house-nya PT Gatot Brajamusti Film. Filmnya dibuka oleh ceramah. Dan ini akan menjadi ending juga kemudian. Ini emang rada-rada aneh gitu karena dari judulnya aja Azrak gitu ya. Tapi gue cuma dengar kata Azrak tuh sekali doang gitu. Gue juga nggak tahu nih Azraknya siapa ya gitu. Karena dia juga nyebutnya Gatot gitu. Jadi Azrak tuh siapa gitu. Bener-bener ya perdebatan kayak gini menurut gue wajar aja ya gitu. Nah jadi mereka mungkin mayoritas kerjanya menjadi tenaga kerja Indonesia ya, di luar negeri, TKW. Kemudian para wanita ini ditipu lah gitu. Ditipu. Sekampung yang di tempatnya siapa? Pak Gatot itu minta tolong karena serempak mereka anak-anaknya kompak untuk jadi TKW. Oh iya. Nah, itulah korban pertama tuh. Terus baru muncul ada 3 korban utama sudah. Ya ini yang main tuh siapa, Mario siapa gue lupa, sama satu lagi Yama Carlos, sama satu lagi Nadine. bukan yang 3 jagoan ini, sama satu lagi Gatot. Oh, si Gatot. Gatot. Nah ini terpisah nih tadinya si Gatot dia ketua pesantren yang akhirnya dia dimintain tolong nih untuk nyelamatin para perempuan yang dibawa gitu di kampungnya sama sindikat perdagangan gitu. Terus yang satu Mario dia mencari pacarnya yang sengaja untuk masuk ke dalam sindikat untuk menyelesaikan sebuah tulisan yang akhirnya tulisannya nggak jadi apa-apa cuy gitu, nggak kelar gitu. Ya apa yang dikorbankan ya, gue masih nggak ngerti gitu. Mungkin kita bisa bahas nanti. Yang ketiga adalah si Yama Carlos yang keponakannya bekerja memilih menjadi TKW karena udah mens dan dia nggak mau dinafkahi sama Yama Carlos karena dia alasannya mau kerja karena udah mens. Oh gitu ya gitulah. Nah menurut lo gimana nih filmnya? Kalau dari topiknya sebenarnya menarik ya, human trafficking. Ini kan sesuatu yang mungkin nggak terlalu diangkat ya di sinema Indonesia gitu. Scene favorit aja deh. Scene favorit sebetulnya ada beberapa adegan yang menurut gue secara visual menarik ya, walaupun ya untuk ngebahas film ini kita nggak bisa ngebedahnya secara visual karena ini kayak gue nggak ngerti gitu estetika apa yang mau dituju gitu sama dia, atau secara cerita juga udah banyak bolongnya gitu. Tapi scene favorit gue gitu, terutama scene berantemnya sih, karena itu bener-bener literally jump cut anjir. Literally jump cut gitu, lu mukul jump cut dulu terus orangnya jatuh gitu kayak. Nah itu hampir keseluruhan gitu. Yang kedua ada ketika si 3 jagoan ini, si Azra, Yama Carlos sama si Mario ini mau menyergap ke sebuah markas sindikat ya. Di markas sindikat itu nah terus mereka menyergap gitu kan. Terus si siapa? Gatot bilang, "Gue urusin yang belakang" gitu. Oke, gitu. Mereka ngurusin ke belakang. Gambarnya langsung ke CCTV ngeliatin si Gatot ini bergerak gitu. Itu menarik banget gitu dari secara gambar ya gitu. Ya itu bikin gue bertanya-tanya apakah film ini sengaja dibikin dengan komedi, sengaja dibikin komedi gitu, atau penuh tragedi, atau emang
ya filmnya sendiri udah komedi gitu menurut gue. Menurut lo kenapa film ini kemudian dianggap sebagai cult gitu? Karena kan sampai hari ini pun masih banyak orang yang nyari gitu. Kenapa ya? Ya tadi sempat ngobrol kan, film ini didapuk sebagai salah satu contoh film cult terbaik di tahun 2010-an gitu kan, dari artikel Tirto atau apa gitu, gue lupa. Nah terus sebenarnya gue nggak tahu tentang film, nggak terlalu tahu tentang cult atau film B, selain bahwa di film B itu ya lo minim budget jadi produksi adanya. Terus yang gue tahu ceritanya aneh, eksploitatif, terus tentang seks kayak, tentang horor kayak, tentang apapun gitu. Dan sebenarnya bisa dipertanyakan juga kan, cult itu kan dari penonton ya, dari penonton mengkultuskan film atau ya film, atau mungkin ada sutradara kemudian yang filmnya konsisten kayak gitu jadi sesuatu yang dia puja gitu. Nggak puja juga sih, ya anggaplah puja. Nah cuma gue nggak tahu juga sebenarnya kesadaran untuk mengkultuskan ini apa gitu. Apakah mereka sejengah itu sama film-film yang biasa gitu, film-film kelas A gitu sih. Ya film A gitu, gue nggak tahu lah atau apa sampai mengapresiasi dengan demikian hebatnya terhadap film ini. Dan nggak tahu juga sih, mungkin kalau di Twitter kan terakhir gue ngecek kemarin ya ada keyword Azra gitu. Jadi ini masih diomongin. Menurut lo nilainya berapa? -7. Gua sih ini film menghibur ya buat gue ya. Ya ini gue memberi nilai secara subjektif aja, gue kasih setengah lah. Oke. Karena dia udah menghibur banget, gue kasih 3 deh. 3 dari 5. Gue -7 dari 5. Dan kenapa gue -7 ya? Karena menurut gue yang diselebrasikan sama penonton ini kan kebodohan, ketololan dari bagaimana film ini kan. Kayak kita juga jadi ikutan tolol dengan menertawakannya sih menurut gue gitu. Kayak ya boleh lah tertawa sedikit gitu, tapi sebenarnya kita tuh menertawakan ketololan kita sendiri gitu, sampai bisa terhibur sama film yang kayak gini. Karena motif lah, katakan dia kan mau menyelamatkan perempuan gitu kan, tapi kan endingnya tuh kayak ini orang mempromosikan poligami 4 istri gitu kan. Jadi kayak agak lucu juga sebenarnya. Tapi sebenarnya gue agak soal ini film menghibur tuh gimana ya? Ya menghibur sih, cuma kayak ngerasa digoblok-goblokin gitu sama apa ya, nggak tahu sih, gue merasakan kayaknya tinggi banget gitu, kayak sok pinter gitu kan. Iya, tapi kayak nonton film ini, aduh gimana ya, nggak bisa terhibur. Bisa sih terhibur, tapi kayak hiburan itu kita yang bikin pas lagi nontonnya. Karena itu dia sih sebetulnya gitu. Ya itu karena bukan sahabat Azrak, tapi film ini membuat kita bersahabat. Iya, membuat kita bersahabat cuy. Jadi ya secara subjektif banget gitu, banget. Yang lucunya di gua gitu misalnya. Gua kasih 3. Lucu kita. Iya. Gua kasih 3. Cuma kalau secara objektif mah ya berapa ya? -05 kali. Gua nggak ngerti ya kenapa film yang jadi sehancur ini tuh. Kalau dari pengakuan sutradaranya kan dia merasa ini film busuk ya. Oh iya. Bahkan sutradaranya sih. Jadi waktu dia diperiksa sama polisi kan diduga senjata asli kan. Jadi dia diperiksa sama polisi, dia bilang film ini busuk, saya menyesal bekerjasama dengan Gatot. Bahkan dia akuin ya, gue jadi mempertanyakan lagi gitu pertanyaan gue yang tadi sempat bilang gitu. Sebenarnya berarti kan ini kan yang kerja di film ini duitnya Gatot kan. Jadi kayak dia ingin mengaktualisasikan diri tentang mimpi-mimpinya yang terpendam gitu kan. Kayak dia dikagumi oleh perempuan-perempuan underage. Itu dia tuh. Terus dia dipuja jago silat, yang gerakan silatnya gue kagak tahu di sebelah mana gitu. Selain dia punya murid pakai baju silat gitu kan. Sama apa ya, tentang kegalauan dia mungkin sebagai manusia
kalau orang tuh nggak selalu baik, kayak gue ustad tapi gue minum selalu aja gitu kan, terus kayak Easy man. Kalau kata Agatot, easy man. easy man. Dan mungkin sebenarnya ini salah satu aja dari butiran-butiran film yang lain yang kapital duit gitu ngambil alih gitu, ngambil alih kualitas. Jadi yang penting laku, udah kayak gitu kagak laku begitu kan. Cuma 7.000 penontonnya. Dibandingkan yang kemarin gue review film yang penontonnya 5 juta gitu kan. Sampai ketemu lagi di Jamkat edisi selanjutnya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.